Podcast Mizan Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mizanuna. Selamat datang di podcast tafsir pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, podcast tafsir pada kali ini akan membahas tentang penyandang disabilitas. Saya Muhammad Toifuri akan memandu teman-teman dalam membahas perspektif Islam dan tafsir terhadap penyandang disabilitas. Hari ini kita akan berbicara dengan Ibu Nafis selaku salah satu dosen UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin Pemikiran Islam yang kebetulan mengajar gender dan disabilitas. Selamat datang Bu Nafis pada podcast Al-Mizan Divisi Tafsir pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mas Toifur gimana? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Saya senang bisa ikut andil di acara Mizan ya. Saya dulu Mizan sebenarnya, cuma nggak terlalu aktif. Dan divisinya bukan divisi tafsir sih. Masih ingat Bu angkatan berapa kira-kira ya? Saya dulu ikut Mizan, daftar cuma nggak ikut diklat. Jadi aktif kegiatannya aja. Saya di divisi tafid. Ya, cuma nggak apa-apa. Hari ini jadi saya senang sekali ya bisa bergabung dengan teman-teman Mizan, terutama divisi tafsir ya, karena saya sendiri sekarang sedang bertugas di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah kalau baik-baik saja Ibu. Baik, Bu, kita kan sedang membahas nih tema kali ini tentang kaum penyandang disabilitas. Dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, Bu, saya sering menemukan bahwa ternyata walaupun hak-hak kaum disabilitas ini sudah ada atau sudah dicantumkan oleh negara dalam undang-undang, ternyata dalam lingkungan masyarakat orang-orang itu masih mengucilkan kaum-kaum penyandang disabilitas ini, walaupun ternyata tidak langsung gitu. Namun mereka masih disampingkan sehingga mereka menjadi rentan dan menjadi kaum marginal. Kira-kira Bu, bagaimana sih stigma masyarakat bahwa disabilitas ini selalu dikaitkan dengan medis? Oke, sebelum saya sampai ke situ ya, saya menyampaikan dulu. Saya baru kali sebenarnya ya, memang di semester ini saya mengajar tentang mata kuliah hadis, gender dan disabilitas di prodi ilmu hadis ya. Cuma ini kali pertama saya ngajar tentang disabilitas. Sebelumnya seputar gender, karena fokus minat saya itu seputar tentang kelompok minoritas, kelompok marginal, dan itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh teman-teman kita yang disabilitas, tapi juga dalam konteks gender itu juga salah satu gender tertentu itu kan mengalami diskriminasi dan berada dalam kelompok rentan. Bahkan hubungan umat beragama kan juga seperti itu kan. Itu sekilas saja. Jadi ya saya memang ngajar, cuma ini kali di semester pertama saya ngajar dan pas sekali ya sesuai dengan tema yang ada di podcast kali ini. Oke, tadi pertanyaannya tentang stigma masyarakat. Yang perlu dipahami di sini itu adalah bahwa disabilitas itu bukan problem medis. Ya, dia tuh lebih ke problem sosial atau permasalahan sosial. Jadi harus dibedakan antara permasalahan medis dengan permasalahan sosial. Sebelum memakai istilah disabilitas dulu di Indonesia ya, di undang-undang awal itu istilahnya tidak disabilitas, tapi bercacat atau penyandang cacat. Istilah cacat dengan istilah disabilitas itu dua istilah yang jauh berbeda. Ya. Kalau bedanya apa kan gitu? Bedanya apa antara istilah bercacat, penyandang cacat sama penyandang disabilitas? Kalau yang pertama tentang istilah cacat itu merujuk kepada sudut pandang medis. Sedangkan disabilitas tadi merujuk kepada
merujuk pada sudut pandang sosial. Ini ada beberapa contoh ya, sudut pandang medis dan sudut pandang sosial atau istilah cacat dengan istilah disabilitas. Yang pertama tentang istilah cacat atau sudut pandang medis itu menilai hambatan seseorang itu karena kondisi fisiknya. Kalau yang sudut pandang medis kayak gitu. Jadi yang kenapa kok sekelompok masyarakat tertentu itu mengalami hambatan itu penyebabnya karena fisik. Itu sudut pandang medis atau istilahnya adalah cacat. Cuma kalau disabilitas, kenapa ada sekelompok masyarakat yang mengalami hambatan, penyebabnya bukan karena fisiknya, tapi penyebabnya karena kondisi lingkungan masyarakat yang tidak bisa diakses oleh mereka yang memiliki hambatan. Jadi penyebabnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua itu cara mengatasinya. Kalau sudut pandang medis yang sering diistilahkan dengan cacat, itu cara mengatasinya fokus ke fisiknya. Cuma kalau dari sudut pandang disabilitas, cara menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memperbaiki fasilitas, dengan memperbaiki lingkungan, dengan memperbaiki sosial, kan gitu. Agar apa? Agar kondisi sosial tadi itu bisa diakses oleh teman-teman yang memiliki hambatan apapun itu ya. Jadi beda antara istilah cacat dengan istilah disabilitas. Yang pertama tadi sudut pandang medis, yang kedua sudut pandang sosial. Iya, sosial. Bu, berarti kalau itu berada di lingkungan sosial ya, tentunya bakal makan banyak cukup proses dan waktu ya Bu. Karena benar. merubah tatanan atau anggapan masyarakat itu cukup sulit juga ternyata Bu. Iya benar. Itu memang PR kita dari lama ya. Apalagi kan persoalan disabilitas itu kan baru disuarakan ya baru-baru ini kan. Beberapa tahun terakhir ini. Jadi PR kita masih panjang gitu. Oh ya Mas, ini saya lupa ada contohnya ya sebenarnya ya. Iya. Ya. Ini untuk biar bisa dimengerti antara sudut pandang medis sama sudut pandang sosial. Ini saya ambil contoh. Misal kalau ada teman kita yang mengalami disabilitas daksa misalnya, dia memiliki hambatan untuk naik ke lantai 2, 3, 4 gitu, ya kan? Lah kalau misalkan kita ngomong, oh ini penyebabnya karena kondisi dia, lah itu sudut pandang medis itu. Kalau sudut pandang disabilitas, kenapa kok ada teman kita yang tidak bisa naik ke lantai 2, 3, 4? Ya itu salahnya bukan di teman kita, tapi salahnya di lingkungan, sistem yang belum bisa diakses oleh teman-teman yang memiliki hambatan, misal tadi nggak bisa naik ke lantai 2 dan 3, itu perbedaannya ya, dan sangat signifikan sekali perbedaannya, kan gitu. Sama ini, istilah cacat kan terminologi ini kan sangat negatif ya. Jadi menurut saya jadi menurut saya tidak pas kalau misal menggunakan istilah itu. Jadi yang paling tepat ya istilahnya adalah disabilitas. Dan ini juga menunjukkan permasalahan yang ada sekarang ini juga terkait isu disabilitas. Bagaimana sih sikap kita agar menjadikan kelompok kelompok disabilitas itu agar tidak menjadi rentan? Yang jelas gini, pertama kita sebagai masyarakat atau manusia ya harus menyadari akan keragaman manusia dulu. Jadi kita sudut pandang dulu ya. Jadi yang kita rubah itu sudut pandang. Nanti ada beberapa penyebab juga ya, beberapa penyebab sosial yang membuat kaum disabilitas atau teman-teman disabilitas ini masih berada dalam kondisi rentan. Nanti ada penyebabnya. Cuma menurut saya yang perlu dipahami di sini adalah bahwa manusia itu beragam. Manusia itu beragam, ada laki-laki, ada perempuan kan gitu, ada yang berasal dari ras yang bermacam-macam, memiliki kepercayaan yang bermacam-macam, ada yang berkulit putih, sawo matang dan lain sebagainya, termasuk
keberagaman manusia ini itu terdiri dari disabilitas dan non disabilitas. Jadi status teman-teman kita yang disabilitas itu sama sebenarnya, sama dengan kita semuanya ya. Cuma gini, ya sikap kita dulu itu ya kita harus mengakui keragaman itu. Nah, kalau kita mengakui keragaman itu berarti kita bersifat inklusif tuh. Inklusif itu kan berarti semuanya masuk tanpa adanya pengecualian. Nah, kalau ada pengecualian berarti di situ terjadi yang namanya eksklusivitas, ya kan? Ada yang dikecualikan, ada yang dikeluarkan. Selama ini yang terjadi di masyarakat kita itu adalah eksklusivitas. Ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu yang dikecualikan. Nah, salah satu yang dikecualikan di sini adalah teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Ah, ini sebenarnya ada beberapa istilah, Mas. Ini kan namanya diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan perbedaan yang satu disabilitas sama yang non disabilitas. Ada satu istilah namanya ableisme. Ableisme itu ketidakadilan yang disebabkan karena tadi karena adanya disabilitas tadi itu. Dan selain ableisme, pernah dengar istilah ini sering terjadi di masyarakat yang eksklusif ini. Pernah dengar istilah seksisme nggak? Ya. Kalau kayaknya sudah dengar. Kalau seksisme yang dikecualikan itu atau yang didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ya. Ada intoleransi, berarti berdasarkan ada yang dikecualikan salah satu penganut agama tertentu kan gitu. Kasus yang terjadi di teman-teman penyandang disabilitas itu seperti itu. Jadi mereka teman-teman kita itu seringnya dikecualikan. Misal nih, ya kita lihat aja. Pendidikan misalnya, pendidikan kita sudah inklusif belum? Kalau pendidikan kita inklusif, berarti kan teman-teman kita, ya baik itu disabilitas, non disabilitas, backgroundnya apapun itu bisa masuk di dalamnya. Itu tentang konsep dulu aja ya, konsep bagaimana kita harus berlaku bersifat inklusif dulu. Jadi kesadaran inklusif tadi itu harus ada dalam diri kita, kesadaran keberagaman, terus kemudian mengakomodir semua keragaman yang disebut dengan inklusif. Itu yang sepertinya perlu disadari dulu. Saya ingin sedikit bercerita mungkin Bu tentang tadi ya, karena ini terkait dengan kesadaran ya Bu. Ternyata saya memiliki sebuah teman juga penyandang disabilitas. Ya. Ternyata dalam lingkungan mungkin sudah itu hanya sebagai sebuah formalitas ya mungkin saya sebutkan. Iya. Karena menumbuhkan kesadaran itu kayaknya agaknya cukup sulit Bu. Apalagi seperti di instansi mungkin terkait pekerjaan, bagaimana cara mereka mendapatkan pekerjaan ya di ranah komersil seperti itu kan mereka tidak begitu mementingkan lah kesadaran itu. Iya, gini, sebenarnya tentang konsep disabilitas itu kan sangat tidak hanya berbicara mengenai keterbatasan individu saja sebenarnya. Keterbatasan individu itu hanya salah satu faktor tentang disabilitas. Ada faktor lain selain keterbatasan individu yang membuat yang membuat teman-teman kita yang disabilitas ini itu rentan. Ada dua faktor lainnya. Jadi keterbatasan individu ini berinteraksi atau bertemu dengan status stigma negatif dari masyarakat. Bertemu dengan stigma negatif. Ada anggapan negatif dari masyarakat. Yang kedua, setelah ketemu dengan stigma negatif masyarakat, ini bertemu dengan lingkungan yang tidak mendukung. Iya, lingkungan yang tidak aksesibel bagi teman-teman penyandang disabilitas.
Jadi ada tiga konsep ini ya tentang disabilitas ya. Kalau yang pertama tentang keterbatasan individu, saya yakin semua individu itu terbatas. Memiliki Ya, kekurangan. memiliki keterbatasan. Gak ada individu itu yang sempurna, itu nggak ada. Ya termasuk teman-teman kita yang disabilitas. Nah, itu hanya salah satu kekurangan saja ya. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika keterbatasan itu mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, nah itu kan memunculkan masalah yang kompleks lagi. Belum lagi keterbatasan itu didukung oleh lingkungan yang tidak ramah, ya kan, lingkungan yang tidak mendukung. Nah, itu tentang tentang konsep disabilitas. Kalau misalkan ingin menyelesaikan permasalahan ini, berarti ya cara penyelesaiannya adalah fokus di tadi masyarakatnya ya. Yang pertama berarti harus menghilangkan stigma negatif. Itu yang pertama harus hilangkan. Terus yang kedua itu harus membuat lingkungan, fasilitas, sistem itu harus dibuat aksesibel. Maksudnya aksesibel di sini adalah lingkungan atau fasilitas itu bisa diakses oleh semua manusia, semua masyarakat dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan itu bisa mengakses itu semua. Jadi ada kalau secara sosial PR-nya dua itu. Iya. Berarti perjuangan itu masih sangat panjang ya Bu. Karena ya tadi saya ingin bercerita bahwa ternyata di tempat saya, di pondok saya kan sekarang mondok ini Bu, sambil kuliah sambil mondok. Saya punya teman sekamar Bu. Ya. Satu kamar itu 2 orang. Dia tuh seorang penyandang disabilitas netra. Okay. Ya. Dalam sistemnya itu sudah memuat dapat diakses. Cuma pada prakteknya secara tidak langsung teman saya ini disampingkan karena mungkin keterbatasannya. Nah, saya tuh ketika menyuarakan pendapat bahwa ini sebenarnya teman saya tuh mampu secara intelektual gitu. Kenapa tidak diusung maju gitu sebagai mungkin pengurus, koordinator gitu. Tapi karena stigma negatif tadi masih ada dalam lingkungan masyarakat, bahkan itu pondok sekalipun. Karena agaknya sulit gitu Bu. Berarti butuh banyak ya orang-orang yang menyuarakan pendapatnya seperti itu. Iya. Ya, permasalahan stigma negatif ini juga permasalahan yang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja ya. Ini menurut saya permasalahan besar dan yang harus menyuarakan agar stigma ini yang awalnya stigma negatif terus berubah menjadi stigma positif itu tidak bisa disuarakan oleh 1-2 orang saja. Paling enggak kan kita harus bareng-bareng tuh secara masif menyuarakan agar stigma yang negatif tadi itu berubah kepada stigma yang sifatnya positif. Dan itu waktunya juga enggak cukup. Tidak pendek ya, pasti butuh proses yang panjang. Iya, proses yang sangat dan panjang. Salah satunya Bu, diadakannya podcast Tafsir ini mengusung disabilitas sebenarnya ingin salah satu tujuannya menghapus stigma negatif masyarakat itu. Selain memperkenalkan bagaimana sih disabilitas itu dalam sudut pandang Al-Quran. Nah Bu, tadi kan kita sudah mengenal konsepnya secara sosial, bagaimana sih disabilitas itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana agama Islam mengkonsep dan menyikapi inklusif ini Bu? Adakah mungkin ayat-ayat Al-Quran, tafsir atau kisah ketika zaman Nabi menyikapi tentang orang-orang dengan penyandang disabilitas ini? Oke. Yang pertama tentang konsep keragaman ya. Tentang konsep keragaman. Kayaknya anak yatim harusnya tahu semua tentang ayatnya. Al-Hujurat ayat 13. Ya Bu. Ya. Yang bahwa berpasang-pasangan itu kan? Tuhan itu menciptakan manusia itu beragam, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan, dari berbagai suku, ya kan, dari berbagai latar belakang. Nah, itu kan salah satu konsep keragaman dalam Al-Quran. Berarti disabilitas ini sebenarnya masuk juga dalam konsep itu, Ibu? Masuk.
disabilitas masuk dalam konsep keragaman itu, dan posisi teman-teman disabilitas entah itu di ranah sosial ya itu sama. Yang membedakan kan cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum kan. Yang membedakan dari banyaknya ciptaan, ragam ciptaan Tuhan itu yang membedakan cuma satu, yaitu tingkat ketakwaan. Nah, ini nanti diperkuat sama hadisnya. Ada satu hadis dari Abu Hurairah. Pernah dengar hadis ini enggak? Bahwa Tuhan Allah itu tidak melihat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Tuhan itu tidak melihat pada jisim. Ya. Kondisi fisik seseorang. Tuhan tidak melihat itu dan tidak melihat rupa dari seseorang, tapi yang dilihat oleh Tuhan itu adalah hatinya. Itu ada hadis yang bilang seperti itu. Itu kan sebenarnya konsep dua dalil tadi, yaitu dari Al-Qur'an atau hadis. Itu kan menjelaskan tentang konsep keragaman manusia yang mana teman-teman penyandang disabilitas masuk di dalamnya, dan mereka secara sosial sama. Bahkan di hadapan Allah semuanya sama, yang membedakan cuma satu, hatinya, ketakwaannya. Kan itu tentang konsep keragaman. Terus ada lagi Mas, tadi kan ada beberapa PR yang harus kita laksanakan untuk untuk mengeluarkan teman-teman kita yang disabilitas dari kelompok rentan dan marginal. Kan tadi yang pertama adalah stigma ya. Stigma. Ini saya menemukan satu hadis. Ini menurut saya bisa dicontoh. Ini salah satu akhlak Rasulullah ya. Salah satu akhlak Nabi. Jadi ini ada hadis yang diceritakan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabat. Terus kemudian lewatlah satu orang yang mengalami disabilitas mental. Jadi istilahnya adalah orang dalam gangguan jiwa. Nah, waktu itu ada yang lewat, terus kemudian ada satu sahabat yang bilang gini, hadza rajulun majnunun. Hadza rajulun majnunun. Ini adalah laki-laki yang majnun. Majnun itu kan terminologinya negatif ya. Itu sama Rasulullah dibantah. Faqala Rasulullah al-majnunu al-muqimu ala maksiatillah. Jadi yang dimaksud majnun itu adalah mereka yang tetap dalam maksiat Tuhan. Walakin hadza rajulun musabun. Jadi ini itu bukan dia itu bukan majnun, tapi dia adalah rajulun musabun, laki-laki yang tengah diuji oleh Allah. Itu kan cara Nabi Muhammad untuk merubah stigma atau panggilan yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, ya. itu menurut saya menarik ya dari hadis itu, yang kita sebagai umat muslim secara khusus gitu meneladani sifat dari Rasulullah ini. Itu yang pertama. Sama yang ini Mas. Dulu itu di masa pra-Islam masyarakat dengan penyandang disabilitas itu stigmanya negatif sebelum Islam datang Jadi di era pra-Islam pernah dengar nggak misal kalau ada disabilitas fisik itu dikaitkan sama hal-hal yang sifatnya mistis. Oh iya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih terjadi Bu di kalangan masyarakat juga seperti itu. Berarti sama dengan kondisi yang ada di era pra-Islam kan. Jadi nganggap kalau seandainya ada disabilitas fisik, daksa misalnya, itu dibilangnya dari roh-roh jahat, kutukan. Itu kan cara pandang mistis. Lah itu ketika pra-Islam ya. Cuma setelah Islam datang melalui ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan melalui kebijaksanaan Nabi, stigma tadi pelan-pelan mulai dirubah. Karena memang di Al-Qur'an juga nggak boleh memanggil orang itu dengan nama yang negatif, kan nggak bisa. Di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi sebelumnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 kan menjelaskan tentang larangan untuk bersuudzon, berpikiran negatif tentang seseorang, termasuk memanggil seseorang itu dengan menggunakan panggilan-panggilan yang negatif. Itu sebenarnya ajaran kita itu sudah secara normatif sudah mengajarkan itu. Cuma kok masih ditemukan kasus-kasus karena yang mungkin permasalahannya ya sosial tadi Bu, karena
Sosial lalu Itu oknum itu. Oknum. Itu bukan Islam kan. Oknum muslim kan. betul. Oke, itu yang pertama ya tentang stigma negatif. Terus yang kedua tadi kan yang harus dihilangkan tentang menciptakan lingkungan yang ramah. Iya kan? Ya, macam itu. Untuk mengeluarkan teman-teman yang disabilitas dari kelompok rentan ya mau nggak mau, dan ini harus kita harus mampu menciptakan lingkungan yang ramah terhadap teman-teman yang penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan di ayat Al-Quran ada sebenarnya. Ada banyak ayat, sebenarnya di Al-Quran itu ada banyak terminologi yang menunjukkan misal disabilitas netra. Misalnya adalah akma gitu. Cuma kalau dalam Al-Quran itu ada makna yang sebenarnya, ada yang maknanya itu yang bukan sebenarnya. Ini yang saya sampaikan ini nanti merujuk kepada makna yang sebenarnya. Kalau makna yang tidak sebenarnya, misal dalam Quran surah Al-Baqarah itu, yang sumum bukmun umyun, itu dari segi arti sebenarnya kan merujuk kepada tunanetra, secara arti bahasa, iya kan. Cuma kan secara konteks ayatnya itu kan tidak berbicara masalah disabilitas, itu berbicara masalah seseorang yang tidak bisa mendengar kebenaran, melihat kebaikan. Nah, kalau itu saya tidak akan berbicara itu ya. Jadi ini ya kita akan membahas tentang itu, beberapa ayat yang terminologinya itu merujuk kepada makna yang sebenarnya. Akma itu menunjukkan disabilitas netra. Ini benar-benar disabilitas netra, menunjukkan artinya sebenarnya. Kalau di Quran surat An-Nur ayat 61 itu merujuk pada teman-teman penyandang disabilitas. Kalau dalam kasus ini adalah pandangannya kompleks juga, Bu. Iya. Karena jihad ini dalam artian ya mereka beliau ini salah satu sahabat meskipun dalam kondisi disabilitas netra, tapi beliau yaitu membuat bagaimana kelompok rentan atau kelompok marginal itu bisa